Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk satu lagi kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami memohon Tuhan biarlah Engkau yang kembali mengurapi setiap kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Biarlah kami boleh terus dibentuk oleh firman Tuhan. Kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus diubah oleh firman Tuhan. Menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan, senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 2 minggu sejak kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tentu ada rencana kita yang berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk itu kita patut bersyukur. Kita senang dan kita ingin bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kita. Tetapi ada rencana kita yang belum terlaksana. Dan ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita akan kecewa, komplain, dan bahkan marah kepada Tuhan? Hari ini kita akan membaca dari 1 Tawarik pasal yang ke-11 dan saya akan membaca ayat yang ke-3, ke-7 sampai yang ke-9. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-3, ke-7 sampai yang ke-9. Ayat yang ke-3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Ayat yang ke-7. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, di pasal ini Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja Israel. Setelah bertahun-tahun hidupnya itu dalam pengasingan, dikejar dan diancam dibunuh oleh Raja Saul. Padahal Samuel telah mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Daud tidak langsung menjadi raja, malah dia harus melalikan diri. Tinggal di negeri musuh untuk berlindung dari Saul. Bahkan Daud pernah berpura-pura menjadi orang yang gila. Kalau kita berada dalam posisi Daud, apakah kita akan tetap sabar menantikan waktu Tuhan? Atau kita akan memaksa mengambil alih kerajaan Israel dari Saul? Lagi pula, Saul telah ditolak oleh Tuhan. Dan Daud telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Iya kan? Semua yang dialami Daud pada saat itu, semua penderitaannya tidak pernah diharapkan oleh Daud. Dia tidak pernah merencanakan menjadi raja Israel menggantikan Saul, dan akhirnya harus dikejar untuk dibunuh. Tetapi Daud tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala yang terjadi, termasuk atas kehidupannya. Daud tahu bahwa Tuhan menyertainya dan Tuhanlah yang akan menentukan waktu yang tepat untuk mengangkat dirinya menjadi raja atas Israel. Karena itu Daud bisa sabar menantikan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja Israel dan dia memindahkan ibu kota kerajaan ke Yerusalem yang juga disebut Sion, kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya dan semakin hari kepuasan Daud pun semakin besar. Tetapi di sini penulis Tawarik menjelaskan bahwa hal ini terjadi sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud berhasil dalam segala yang dikerjakannya bukan karena ia hebat, tetapi karena ada Tuhan
yang menyertainya. Daud hanya perlu percaya dan bersandar pada Tuhan, Sang Pemegang Kendali. Saudara yang kekasih, hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu bersandar pada Tuhan. Kita bukan penguasa kehidupan ini. Meskipun seringkali kita berpikir demikian dan kita bertindak demikian. Apa rencana kita di tahun 2022 ini? Apa harapan kita akan masa depan? Apakah kita telah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Atau kita masih berusaha memegang kendali atas kehidupan kita? Ingatlah bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Anda telah hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pemegang kendali atas seluruh dunia ini, bahkan atas kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melihat karya-Mu dalam kehidupan Daud, bagaimana Engkau telah menyertai dia sampai kepada dia menjadi raja. Dan karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami, mengingatkan kami, supaya kami pun boleh terus percaya dan berharap kepada Engkau, Tuhan kami yang memegang kendali atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, terus bersandar, terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah dengan demikian kami pun boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau yang menggenapi seluruh rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.